Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas lebih jauh mengenai sistem kerja dari circuit switch mode power supply ya. Masih dalam bahasan kita yaitu IC TPS 51125 ya. IC ini cukup sering kita temui ya, sangat banyak bahkan, dan juga persamaan-persamaannya mulai dari RT8205, RT8223, RT51123 dan banyak lagi, UP6182 dan kawan-kawannya. Ini IC generiknya adalah TPS 51125. Di video yang lalu kita sudah bahas tentang sirkuit power bagian power stage dari sirkuit SMPS, yang mana bagian tersebut pasti dimiliki oleh semua sirkuit switch mode power supply. Ya, di sini Anda bisa lihat saya lingkari, terdiri dari coil, kapasitor, dan 2 buah MOSFET dan 1 bootstrap kapasitor ya. Untuk tahu fungsinya ini seperti apa, Anda bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, hari ini kita akan masuk bahasan tentang bagaimana sistem kontrol atau sistem kendali, bagaimana si IC ini mampu menghasilkan tegangan pada output ya di pin VO ini, yang awalnya tegangannya nilainya senilai Vin ya. Di laptop kita tahu Vin-nya bisa 12 volt jika menggunakan baterai atau 19 volt jika menggunakan adaptor. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana ceritanya tegangan 19 volt ini bisa berubah menjadi 5 volt. Sistem kendalinya seperti apakah? Karena sebelumnya kita sudah tahu bahwa 19 volt ini dirubah menggunakan 2 buah MOSFET, dirubah jadi magnet ya, energi magnetik, kemudian dikembalikan lagi menjadi energi listrik dengan nilai rata-rata 5 volt ya. Oke. Nah, IC TPS 51125 ini terdiri dari 24 pin ya. Di sini kita bisa lihat ya. Terdapat pin-pin yang penting Anda perlu catat. 1 Vin ya. Kedua EN0, kemudian Vrec 3 ya, Vrec 3 dan Vrec 5. Kemudian pin N-trip 1, N-trip 2 dan feedback. Kemudian Vref ya. Pin Vin merupakan supply daya ya, supply daya untuk si IC ini sendiri. Jadi 19 volt tegangan utama dari laptop ya, itu masuk ke IC melalui pin Vin. Kemudian oleh IC ini tegangan tersebut dirubah menjadi 5 volt melalui pin Vrec 5. Jadi masuk ke dalam, kemudian keluar jadi 5 volt di pin Vrec 5. Dan juga menjadi 3,3 volt di pin Vrec 3. Dengan syarat EN0-nya itu floating. Ya, tidak di-ground-kan. Jadi pin EN0 ini adalah pin yang digunakan untuk mengenablekan atau mengaktifkan tegangan linear regulator dari IC ini, yaitu Vrec 5 dan Vrec 3. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi menggunakan skematik internal circuitnya. Kemudian, jadi kita sudah tahu tahapan pertama adalah tegangan masuk, kemudian EN0 aktif sehingga IC mengeluarkan output berupa tegangan linear 5 volt dan 3 volt. Ya. Ini tahap 1. Jadi ketika kita dapati IC seperti ini, Anda harus cek Vin-nya ada tidak, kemudian Anda cek Vrec 3, Vrec 5 dan EN0. Ya, kalau ini tidak ada maka nggak ada. Ya. Selain itu Anda harus pastikan Vref-nya keluar dulu. Ya. Di IC ini kalau saya tidak salah Vref-nya senilai 2 volt ya. Perhatikan di sini built-in 1% 2 volt reference output. Jadi dia punya tegangan referensi 2 volt, kurang lebih 1%. Nah, kalau Vref ini tak ada, maka Vrec 3 dan Vrec 5 tidak akan ada. Kenapa? Karena Vref ini dijadikan sebagai acuan, sebagai pengendali tegangan lainnya. Jadi tegangan-tegangan lain itu diukur berdasarkan perbandingan terhadap nilai Vref. Karena kita tahu IC ini tidak bisa menghitung, dia hanya bisa membandingkan
Ya, jadi untuk mendapatkan satu nilai yang baku dia harus membandingkan. Kalau VREF ini andai kata Anda rubah nilainya, maka nilai di VREF 5 dan VREF 3 dan juga output VO1 dan VO2 ini dia akan berubah. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita ulang lagi. Pertama, VIN masuk, ya. EM0 ada, VREF 5 dan VREF 3 ada dengan syarat VREF sudah jalan dengan baik. Ketika ini sudah jalan, berarti kita bisa pastikan bahwa sirkuit linear regulator di dalam IC ini sudah berfungsi dengan baik. Tahap berikutnya adalah kita cukup memastikan bahwa blok switching regulatornya, ya, kanan kiri ini, pin 19 sampai pin 24 dan pin 12 sampai pin 7 itu berfungsi dengan baik. Caranya adalah kita memastikan N-trip, di pin N-trip ini terdapat nilai tegangan sebesar 10 mA dikalikan nilai R. Jadi kalau di sini ada 10 mA dikalikan nilai R 130 kilo ohm, berarti kurang lebih di pin ini ada 1,3 volt. Ya, kalau resistor yang dipakai adalah 90 kilo berarti 0,9 volt, ya, karena V sama dengan I kali R. Pin N-trip ini adalah pin untuk membangkitkan sirkuit SMPS, ya, sekaligus untuk mengatur batas arus atau current limit, ya. Dan di pin ini dia merupakan sumber arus konstan sebesar 10 miliampere atau mikroampere, ya. Oke, nanti kita lihat lebih dalam lagi. Jadi pada prinsipnya untuk menghidupkan IC ini agar dia mampu menghasilkan 5 volt dan 3 volt, Anda cukup cek di pin-pin ini saja. N0, ya, floating atau dia high. Kemudian VIN masuk, VREF 3 dan VREF 5-nya hadir, ya. VREF-nya tentunya sudah ada. Kemudian Anda cek di pin N-trip 1 dan N-trip 2 karena ini pin enable untuk SMPS 1 dan SMPS 2. Ya, jika di sini nilainya 0 volt jika nilainya di bawah 0,4 volt, maka SMPS ini tidak akan jalan karena 0,4 volt adalah batas terendah untuk IC ini. Jadi Anda harus pastikan nilainya di sini di atas 0,4 volt. Nah, jika Anda sudah temui syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi, namun VO masih belum juga keluar, ya, tegangan outputnya masih belum juga keluar, padahal N-trip sudah di atas 1, sekian volt, ya. Artinya ada kemungkinan dua masalah lagi. Satu adalah feedback untuk regulasinya tidak terhubung atau resistor ini mungkin saja ada yang rusak, ya. Ini resistor feedback, perhatikan output masuk kemudian dibagi tegangannya, ini ground 30 kilo dan 20 kilo dibagi dan masuk kemari, ya. Jika salah satu resistor ini putus atau melar dan nilainya melewati batas toleransi, maka otomatis IC akan proteksi dan tidak akan menjadikan output ini aktif, ya. Demikian halnya juga di sisi kiri ini. Ini adalah sirkuit yang sama, ya. Di sisi kanan dan kiri IC ini adalah sirkuit yang sama, hanya saja dia menggunakan jadi dua SMPS dijadikan satu, ya. Jadi persyaratan yang berlaku di N-trip 1 juga berlaku di N-trip 2. Demikian juga di VFB 1 dan VFB 2. Seperti itu. Oke. Ini adalah gambaran umum dari sirkuit SMPS TPS 51125. Kita masuk ke fitur berikutnya dari IC ini, yaitu fitur charge pump, ya. Fitur charge pump itu adalah fitur di mana IC ini mampu melipat gandakan tegangan, ya, berlipat-lipat, ya, jumlahnya sebenarnya tidak terbatas, ya. Dalam hal ini dia lipatkan 3. Perhatikan sirkuit gabungan dari kapasitor, ya, dengan dioda di sini. Ini yang digunakan ada dioda Schottky. Syarat dari sirkuit charge pump untuk dia bisa melipatkan tegangan, pertama dia harus punya sumber clock, ya. Di sini pinnya adalah VCLK. Pin VCLK ini pada IC lain digantikan menggunakan low side gate drive-nya ini, ya. Gate drive ini dihubungkan dengan pin ini, ya, sehingga andai kata dia tidak memiliki VCLK ini hanya isinya gelombang kotak, ya.
Kemudian VO masuk di sini berarti 5 volt nilainya. Kemudian VCLK dan dilipatkan ada 3 stage di sini, Anda perhatikan. 1, 2, 3. Sehingga 5 volt ya. 10 volt dan jadi sini jadi 15 volt. Oke. 5 volt, 10 volt, 15 volt. Kalau kita tambahin lagi satu set lagi seperti ini, oke. Kita tambahkan satu set lagi seperti ini ya. Satu set lagi seperti ini, maka di sini akan jadi 20 volt. Kenapa tegangan 15 volt ini diperlukan? Ya, kita tahu bahwa di laptop untuk sistem distribusi dayanya terkadang-kala mereka menggunakan seringkali menggunakan MOSFET N channel, di mana untuk mendapatkan nilai VGS yang cukup, dia harus menggunakan tegangan yang cukup tinggi. Ya, contoh di 5 volt dia untuk mendistribusikan saklar 5 volt, maka VGS-nya harus terpenuhi setidaknya 5 volt. Jadi dia harus punya supply daya di gate senilai minimal 10 volt. Seperti itu. Jadi ini sirkuit charge pump. Fungsinya untuk melipatkan tegangan. Anda hanya cukup perhatikan ada dioda dan kapasitor bertingkat seperti ini, maka itu adalah sirkuit charge pump. Lalu pin-pin lain dari TPS 51125 ini Anda bisa abaikan ya. Selama sirkuit tersebut belum pernah diotak-atik dan komponennya tidak berantakan, Anda bisa abaikan. Tapi kalau memang sudah pernah diotak-atik ya harus susun satu-satu dan Anda cukup sesuaikan saja dengan layout dari sirkuit tersebut. Oke? Nah, kemudian Anda perhatikan di sini ada resistor nilainya 5,1 ohm di driver high-nya. Resistor ini boleh dipasang, boleh tidak ya. Kalau Anda temui MOSFET atas ini cukup panas ya, sedangkan dia resistornya terpasang, ini bisa dibuang ya, karena dia cukup membatasi arus dan tidak mampu untuk menghidupkan MOSFET secara penuh saturasi. Ya. Ini bagian pertama dari TPS 51125. Kita masuk ke bagian kedua. Ini adalah diagram internal sirkuit dari TPS 51125 ya, functional block diagram, yang mana menggambarkan seperti apa sih sebenarnya proses yang terjadi di dalam IC tersebut. Dari diagram ini kita bisa membaca tahapan kerja dari TPS 51125. Pertama, V-in masuk ya, V-in masuk, kemudian di sini adalah sebuah op-amp dan sebuah MOSFET yang mengendalikan MOSFET. Jadi di sini kita bisa bilang ini adalah linear regulator. Jadi tegangan 19 volt dikendalikan melalui MOSFET. MOSFET tersebut dikendalikan gate-nya sehingga di sini konstan output-nya senilai Vref. Vref adalah 2 volt sesuai dengan referensi di op-amp ini. Ya. Jadi tahap pertama tegangan 19 volt masuk, kemudian keluar jadi 2 volt. Perhatikan tegangan 2 volt ini kemudian digunakan oleh IC lainnya, oleh sirkuit lainnya. Di sini ada linear regulator yang kedua dan ketiga, di mana Vref dijadikan sebagai referensi di pin inverting inputnya ya. Masuk 2 volt. Kemudian 19 voltnya dirubah juga ya, perhatikan. Dirubah juga menggunakan ini sirkuit linear regulator. Anda sudah pernah pelajari juga di video-video saya sebelumnya tentang sirkuit linear regulator tentunya. Tegangan 19 volt ini dirubah oleh sirkuit ini menjadi 3,3 volt. Ya. Dan untuk mengatur tegangan ini dilakukan menggunakan resistor feedback yang terdapat di dalam. Tentunya ini kita tidak bisa rubah sehingga ya, terima apa adanya 3,3 volt. Ya. Juga demikian halnya pada jalur 5 volt, Vref 5. Ini adalah sirkuit yang sama, hanya output tegangannya yang berbeda. Jadi seperti saya ceritakan di awal, tegangan 19 volt masuk, kemudian dirubah menjadi Vref 2 volt, kemudian Vref 3 dan Vref 5 dengan syarat, perhatikan, pin enable. Oke? Pin EN0-nya floating. Ya, ini ada.
Setelah ini tercapai, maka 5 volt dan 3 volt akan didistribusikan. Anda perhatikan, tegangan 5 volt akan distribusi masuk ke dalam IC, sedangkan 3 volt tidak. 3 volt ini biasanya digunakan untuk mengaktifkan EC dan BIOS, kemudian sirkuit RTC di motherboard. Sedangkan 5 volt, tegangan 5 voltnya digunakan untuk mengaktifkan IC itu sendiri, atau juga bisa dihubungkan ke sirkuit luar. Ya, di sini tegangan 5 volt masuk lagi ke dalam, kemudian mengaktifkan switcher controller. Ya, ini adalah blok pengendali SMPS di dalam IC. Kita lihat ada 2 blok. Ya, kita cukup bahas satu saja karena ini kembar kanan kiri. Oke. Nah, ini adalah switcher controllernya, ya, switcher controller bloknya dari TPS 51125. Jadi gambar di atas ini adalah diagram bloknya, kemudian ini adalah isinya. Ya, mudah saja. Anda tidak perlu pusingkan yang lain-lain, cukup Anda lihat N-trip. Di sini pin N-trip yang tadi kita temui di luarnya menggunakan resistor, nilainya kira-kira 130 kilo ohm. Ternyata di sini benar adalah sumber arus 10 mikroampere ya. Tadi saya salah sebut 10 miliampere. Berarti di sini ada 10 mikroampere yang konstan mengalir, sehingga tegangan di sini akan terbentuk nilai R dikalikan 10 mikroampere. Ya. Dan batas bawahnya adalah 0,4 volt. Itulah kenapa jika dia dikurang dari 0,4 volt, maka ini tidak akan aktif. Karena jika pin N-trip nilainya kurang dari 0,4 volt, maka Schmitt trigger ini, op-amp ini akan menghasilkan output negatif. Akibatnya switcher controllernya akan mati dan ini tidak akan jalan. So N-trip harus di atas 0,4 volt agar di sini positif. Ketika ini positif, switcher controllernya jalan, kemudian mengaktifkan flip-flop di sini untuk membangkitkan gelombang kotak. Gelombang kotak ini kemudian diperkuat ya oleh driver. Perhatikan ini penguatnya. Penguatnya kemudian muncullah di drive high dan drive low. Di sini dia digunakan untuk menyuplai atau mengaktifkan gate dari MOSFET high side dan low side. Kemudian di pin VBST kita tadi sudah lihat di pin VBST ada kapasitor di sini. Kapasitor masuk ke dalam bootstrap. Tujuannya adalah menambahkan suplai daya yang tadinya 19 volt masuk di bootstrap, kemudian masuk ke dalam sini sehingga tegangan 5 volt tadi di sini VBST-nya adalah 5 volt teroffset plus 19 volt sehingga tegangan di sini jadi 24 volt kurang lebih. 24 volt masuk ke dalam dan di outputkan di sini sehingga MOSFET high side-nya mendapatkan tegangan 24 volt. Anda kebayangkan jika drive high itu nilainya hanya 5 volt, maka MOSFET high side tidak akan hidup. Oke. Kalau dia tidak hidup ya otomatis proses switching tidak ada. Makanya ketika kapasitor ini rusak, kapasitor bootstrap ya rusak, maka tegangan DRVH tidak akan mencukupi untuk membuat proses switching ini berlaku. Perhatikan ini. Ya, 19 volt masuk ke dalam ya, kemudian dikopling ke VBST untuk menambah suplai daya ke DRVH yang tadinya DRVH hanya mendapat tegangan 5 volt. Sehingga kemudian di sini mendapatkan kemudian di sini mendapatkan 24 volt ini hidup ya. Kenapa harus 24 volt? Perhatikan, karena di sini 19 volt, sedangkan di sini nilainya adalah 5 volt. Ya. Dia tidak mengacu terhadap ground, berbeda dengan DRVL di mana gate-nya terhadap ground. Di sini 0, berarti di sini 5 volt saja sudah cukup. Sedangkan DRVH gate terhadap source-nya harus mencukupi syarat minimum ya.
Sehingga tegangan gate-nya harus cukup tinggi untuk membuat MOSFET ini aktif, ya. Berbeda dengan DRVL, cukup dengan 5 volt saja dia sudah aktif. Jadi sebenarnya sirkuit ini kita bisa kembalikan lagi ke dasar prinsip-prinsip elektronik, ya. Prinsip-prinsip kerja komponen, ya. Semua syarat kerja komponen harus dipenuhi. Oke. Switcher controller ini tadi kita sudah tahu, untuk mengaktifkannya kita cukup menggunakan pin N-trip, ya. Fungsi ini Anda bisa abaikan. Ini fungsinya untuk mengatur frekuensi switching, ya. Untuk menghemat daya dan segala macamnya. Ini fungsinya. Kemudian pin LL ini pin LL atau phase, atau sering juga disebut dengan LX, ya. Ini adalah negative supply untuk si driver high side, ya. Kalau yang di low side ini negative supply-nya ke ground, sedangkan kalau di high side-nya negative supply-nya terhubung dengan coil. Itu tadi karena untuk menjaga offset tegangan ini dari si op-amp ini agar cukup daya untuk menggerakkan DRVH. Kemudian kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu voltage switch over. Ketika switcher controller kanan dan kiri ini sudah aktif, ya, maka kan akan muncul tegangan 5 volt dan 3 volt pada output SMPS-nya. Nah, tegangan output tadi akan dikembalikan melalui pin VO1 dan VO2. Ya, tegangan tadi akan kembali melalui pin VO1 dan VO2. Kemudian masuk kemari, perhatikan di sini. Ini pin VO2, masuk tegangan 5 voltnya. Kemudian masuk ke op-amp, ini sebagai saklar saja, karena ini Smith trigger, ya, bukan linear op-amp. Ketika tegangan di sini sudah melewati 3,15 volt, maka MOSFET ini akan aktif, saklar ini akan aktif dan mengisi tegangan di Vrec 3. Demikian halnya juga terjadi di Vrec 5. Ketika tegangan VO1 sudah mencapai 4,7 volt, maka saklar ini akan aktif dan mengisi tegangan di Vrec 5. Artinya pada tahap ini, ketika SMPS sudah berjalan dengan baik, maka linear regulator ini akan istirahat, ya. Arus disuplai oleh pin Vrec 5, disuplai oleh pin VO1 dan VO2. Itu ketika IC ini sudah bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita buat kesimpulan. Untuk membuat IC ini bekerja dengan baik, kita perlu beberapa syarat, yaitu 1, VIN ada, kemudian EN0, Vrec 5 dan Vrec 3 hadir, kemudian Vref hadir. Itu adalah syarat untuk sirkuit linear regulatornya. Setelah syarat linear regulator hadir, maka kita akan harus mengaktifkan syarat-syarat untuk switcher controllernya atau SMPS bloknya. Di sini ada N-trip 1 dan N-trip 2. Kemudian syarat berikutnya adalah pin feedbacknya harus terpasang dengan baik. Resistornya harus Anda sesuaikan saja dengan skematik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah power stage-nya atau sirkuit penguatnya. Di sini terdiri dari coil, kapasitor, MOSFET, dan bootstrap kapasitor. Ini adalah komponen-komponen penting yang apabila dia mengalami kerusakan atau kebocoran, maka sistem ini tidak akan bekerja. Oke. Saya kira sudah cukup untuk pengetahuan tentang TPS 51125. Kita akan bahas lagi IC-IC lainnya pada video-video berikutnya, ya. Tidak akan lama lagi, saya akan
buatkan juga beberapa tutorial untuk IC jenis lain yang tentunya yang cukup sering kita temui ya. Dan Anda bisa gunakan prinsip-prinsip analisis dalam video-video ini untuk menganalisa IC baru yang Anda baru temui untuk bisa memahami cara kerja dan syarat kerjanya. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.